Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka Alkitab kita pada kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru, kita punya semangat yang baru. Boleh sama-sama kita merenungi, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. We
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari sebelum doa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang malam. Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami. Dan pagi hari ini Bapak, kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami percaya itu anugerah Tuhan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak, sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau menikmati kasih Tuhan lewat kebenaran firman. Kami mau belajar untuk menyampaikan firman-Mu kepada jemaat yang ada saat ini. Bila Tuhan mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi firman, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini, yang di Luhuk, di Palu, bahkan di mana saja mereka berada. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami terfokus kepada kebenaran-Mu, dan oleh pimpinan Roh Kudus-Mu kami percaya firman-Mu tertanam, bertumbuh di hati kami, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Luhuk maupun di Palu, atau dimanapun saudara berada sedang menyaksikan acara ini, simpatisan kami di mana saja berada. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru, menikmati nafas hidup yang baru, menikmati berkat Tuhan yang baru. Kita sehat, kita kuat, dan kita syukuri, kita aminkan semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik Bapak dan Ibu kasih dalam Tuhan, di pagi hari sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali akan belajar firman Tuhan. Di bulan ini kita tetap ada dalam pengajaran khotbah berseri tentang kasih. Pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan tema, yaitu kasih agape. Mari kita lihat di kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Saya ulangi, Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kasih agape. Agape artinya dalam bahasa Yunani berarti cinta kasih, ya, kepada sesama yang diberikan dengan pengorbanan tanpa batas, tanpa syarat, tanpa pamrih. Kasih agape itu menggambarkan bagaimana kasih Allah kepada umat manusia ataupun kepada ciptaannya. Kita boleh belajar bagaimana kita mengenal kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu kasih agape. Dia mengorbankan segala sesuatunya tanpa menuntut balas, tanpa batas dan tanpa syarat dan tanpa pamrih. Itu yang kita kenal. Kasih agape adalah kasih Allah kepada manusia dan seluruh ciptaannya dengan mengorbankan seluruh hidupnya tanpa syarat, tanpa batas, tanpa pamrih. Dan untuk kita memahami, ya, seperti apa kasih Allah dalam hidup kita, untuk kita mengenal bahkan kita mengalami seperti apa kasih Allah atau agape, kasih agape dalam kehidupan kita, mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat 30 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tidak ada kecurangan, adil dan benar Dia. Yang pertama, kasih agape itu adalah kasih yang sempurna, kasih Allah yang sempurna. Apa buktinya? Kita lihat bagaimana Allah, ya, menciptakan dunia ini, menciptakan seluruh isi dunia ini, menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh hidup manusia. Itu yang sempurna.
Kalau kita perhatikan bagaimana awal penciptaan, manusia itu ditempatkan di Taman Eden dengan segala fasilitas yang sempurna, fasilitas yang lengkap. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu susah-susah. Semua sudah tersedia. Allah sediakan. Tetapi apa yang terjadi? Karena manusia tidak taat, manusia memberontak kepada Allah, tidak taat kepada perintah Tuhan, maka manusia kehilangan berkat. Apa yang Tuhan siapkan dengan penuh kesempurnaan, manusia kehilangan berkat. Tetapi kita lihat bagaimana kasih Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhenti melaksanakan apa menjadi rencana dan karyanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terlebih sebagai manusia yang Tuhan masih percayakan untuk ada dunia ini. Jadi yang pertama, kita akan mengalami kasih Allah, kita akan memahami kasih Allah kalau kita mau lihat apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih agape itu yang pertama adalah kasih itu sempurna adanya, tidak terbatas. Semua dipersiapkan oleh Tuhan. Hari ini kalau kita hidup saat ini, semua apa yang kita butuhkan ada. Tuhan sudah siapkan, semua fasilitas ada. Itu menyatakan bahwa kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu tanpa batas, tanpa syarat. Tersedia segala-galanya bagi kehidupan kita yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih Allah itu menyelamatkan. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yang kedua, kasih Allah itu kasih yang menyelamatkan, kasih yang penuh dengan pengorbanan untuk melepaskan belenggu dosa yang dialami oleh setiap manusia, yang akan membawa kebinasaan. Nah, tanpa kasih Allah, tanpa karya Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, manusia akan binasa. Jadi saudara-saudara, yang kedua kita memahami bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Kita lihat bagaimana pelayanan Tuhan. Orang sakit disembuhkan, sakit apa saja, saudara-saudara, Tuhan kerjakan. Keselamatan tidak berbicara di saat kita meninggalkan dunia ini dan masuk surga. Ya, seperti itu. Tapi keselamatan itu Tuhan kerjakan di dunia ini, kita alami di dunia ini selama kita masih ada di dunia ini. Pergumulan apa yang kita hadapi saat ini Tuhan selesaikan dengan berbagai cara. Sakit penyakit saudara-saudara itu bukan hal yang mudah. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh disembuhkan, orang yang dirasuk setan dilepaskan, bahkan orang mati dibangkitkan. Nah, saudara, terlalu banyak contoh di Alkitab. Ya, saudara-saudara, salah satu adalah bagaimana Tuhan menyatakan keselamatan itu kepada Yairus, anaknya yang sakit, dan saat orang-orang memanggil Tuhan untuk datang melihat, di tengah jalan orang sampaikan informasi bahwa Yairus, tidak perlu kau merepotkan guru, anakmu sudah mati. Tapi apa Tuhan bilang? Yairus, jangan takut, percaya saja, Tuhan selamatkan anaknya, dan anaknya bangkit dan hidup kembali. Saudara-saudara, itu kalau kita punya anak sakit, repot saudara. Orang tua itu repot ya. Saya mengalami anak saya itu yang sakit, itu saya rawat, saudara-saudara, sakit kronis selama 1 tahun lebih. Pagi-pagi harus disiapkan obatnya, disiapkan makanannya, tidak mudah saudara. Tetapi kalau hari ini anak saya itu kembali melanjutkan studinya, saat ini sedang mempersiapkan ujian skripsi, itu semua karena kasih Allah. Agape ada di dalam diri Allah, dinyatakan kepada kita. Kasihnya itu sungguh menyelamatkan. Jadi keselamatan itu tidak berbicara ketika kita selesai di dunia ini dan kita masuk surga. Tetapi keselamatan itu Allah kerjakan dan kita alami semasa kita ada di dunia ini. Melaksanakan apa saja tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita jangan takut. Allah mengasihi kita. Tuhan akan memberikan kita semua jalan keluar dari setiap pergumulan, masalah apapun yang kita hadapi. Mari kita percaya Tuhan itu mengasihi kita. Kasihnya begitu besar, begitu tinggi.
panjang, luas, dan dalamnya dikerjakan untuk kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kasih Allah itu kasih yang kekal, ya. Mari kita lihat Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, saudara, yang kekasih dalam Tuhan, kasih yang kekal itulah kasih yang tidak berubah, yang tidak terbatas dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Allah itu kekal, tidak pernah berubah. Walaupun kadang-kadang kita berubah setia, Dia tetap setia mengasihi kita. Sehingga apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini, apapun yang kita alami, dalam situasi apapun, mari kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Kasihnya kekal, tidak berubah-ubah, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang kalau manusia itu berjanji memberikan sesuatu yang baik kepada kita, tetapi kadang-kadang manusia tidak bisa menepati janji, berubah-ubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah karena kasihnya kekal. Dari awal sampai akhir, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita lagi satu ayat yang terakhir, Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, itulah kasih Allah, ya. Betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa dalamnya kasih Allah kepada kita. Itulah kasih agape, kasih yang menyelamatkan, kasih yang sempurna, dan kasih yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita di saat ini, apapun keadaan kita, apapun masalah yang sedang terjadi, mari kita memandang salib Kristus. Mari kita memandang Yesus yang mengasihi kita, ya. Dia memiliki kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah, kasih tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, kasih yang penuh dengan pengorbanan tanpa mementingkan diri kita sendiri. Apapun masalah kita hari ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita percaya kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kadang-kala sebagai manusia kita disakiti orang, ya, kita dipandang tidak berarti, kadang-kala kita rendahkan, tapi percayalah kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mengasihi semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Bahkan Tuhan sanggup menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita sampai hari ini, karena Dia adalah kasih yang agape, kasihnya sempurna, kasihnya menyelamatkan, kasihnya kekal dari sekarang sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi kami sungguh percaya Roh Kudus berkarya bagi hidup kami, bagi hati dan pikiran kami. Menyerahkan semua jemaat yang menyaksikan acara saat teduh ini, yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kami yang ada di Luhuk, kami yang ada di Palu, bahkan semua saudara-saudara kami dimanapun berada di seluruh negeri ini yang menyaksikan acara ini, yang sempat menonton acara ini, mendengarkan firman-Mu, yang merenungkan firman Tuhan, jamah hati kami semua, ubah hati kami semua. Roh Kudus berkarya bagi hati pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Kami boleh belajar mengenal kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang kekal. Bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan saat ini, apapun tantangan, masalah yang kami hadapi, kami berserah kepada Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami, dan kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir bagaikan semua yang jernih memenuhi hidup kami, sehingga dalam pergumulan apapun, tantangan yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan jalan keluar bagi kami, Tuhan menolong kami, Tuhan membebaskan kami dari sakit penyakit, dari masalah, dari pergumulan. Tuhan angkat, bangkitkan iman kami semua.
untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau mengasihi kami. Ajar kami Tuhan mengasihi Engkau, dan kami hidup saling mengasihi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami jalani hari ini bersamamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.